Dalam surat An-Nahl 16 ayat 66, orang pertama yang membahas tentang sirkulasi darah adalah Ibnu Nafis. Dan pada 600 tahun setelah wahyu Al-Quran dan 400 tahun setelah Ibnu Nafis, William Harvey menyebarluaskannya ke dunia barat. Itu 1000 tahun setelah turunnya Al-Quran. Makanan yang Anda makan menuju usus. Dari usus, sari-sari makanan menuju berbagai organ tubuh melalui aliran darah. Berulang kali melalui sistem pembuangan utama liver. Bahkan makanan mencapai kelenjar pencernaan yang bertanggung jawab untuk pembentukan susu. Al-Quran memberikan informasi pengetahuan modern ini ke dalam sebuah inti surat An-Nahl 16 ayat 66. Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat sebuah pelajaran bagimu. Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah. Susu yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Alhamdulillah, apa yang baru saja kita tahu adalah ilmu pengetahuan 50 tahun yang lalu, 100 tahun lalu. Al-Quran memberikan informasi ini 1400 tahun yang lalu dan mengingatkannya kembali dalam surat Mu'minun 23 ayat 21. Dr. William Campbell mengangkat hal mengenai binatang-binatang yang hidup di lingkungan. Quran surat An'am 6 ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Dr. William mengatakan, Anda tahu laba-laba yang membunuh pasangannya dan ayahnya dan seterusnya? Apakah kita juga membunuh dan singa pun juga membunuh? Dan begitu pula gajah? Ia berbicara mengenai perilaku binatang. Al-Quran tidak menunjukkan tentang perilaku tersebut. Apabila Dr. William tidak dapat memahami Al-Quran, maka tidak lantas berarti Al-Quran salah. Al-Quran menyebutkan, mereka hidup dalam komunitas, membahas mengenai binatang dan burung yang hidup berkelompok dalam komunitas. Halnya manusia, ayat tersebut tidak membahas perilaku. Pada zaman sekarang, ilmu pengetahuan memaparkan bahwa semua binatang, burung, dan makhluk hidup di dunia, mereka hidup dalam